Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Hadi Lumami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Izin menyampaikan, pada hari Selasa 16 September 2025, para mahasiswa KPI sedang melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi. Dalam pertemuan ketiga tersebut, mahasiswa tengah mempraktekkan teknik reportase penampilan dari kelompok 1, yang mana dalam praktek tersebut dibagi ke dalam berbagai kelompok. Setelah mempraktekkan teknik reportase, Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI, menjelaskan terkait informasi dan interview dalam reportase, yang mana memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah memahami teknik interview, reportase dan liputan, serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Kompetensi dasarnya adalah memahami teknik interview, reportase dan liputan, serta melakukan persiapan praktek. Dalam materi tersebut ada sebuah pertanyaan yang mana apa bedanya wawancara dengan reportase? Apakah ada kesamaan di antaranya? Jawabannya tentu tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter atau wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Interview sama dengan wawancara, dan wawancara sama dengan tanya jawab. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan 1. Reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua narasumber, dan yang ketiga kameramen. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah, yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, harus bersifat objektif dalam menyampaikan suatu berita. Dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Contoh yang pertama, what, yaitu apa yang terjadi, atau ada peristiwa apa. Yang kedua, who, yaitu siapa yang membuat peristiwa tersebut. Yang ketiga, when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Yang kelima, why, yaitu mengapa peristiwa ini terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara maksimal, lakukan persiapan dan kiat-kiatnya. Yang pertama, kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. 3. Gunakan bahasa yang baik dan benar dalam
wawancara maupun menjawab wawancara. 4. Simak baik-baik jawaban narasumber karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas suatu masalah. 5. Usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal sebelum diwawancarai resmi dilakukan sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara itu sendiri. 6. Simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Jika memang tujuan wawancara memerlukan jawaban yang spontan. 7. Jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukan pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. 8. Sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Ada beberapa persiapan wawancara, yaitu menguasai masalah, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan menyiapkan mental. Hambatan dalam wawancara. Seringkali jurnalis pemula menemukan kesulitan dalam proses wawancara dengan narasumber. Hal ini dikarenakan takut, grogi, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari kemudian bisa diterapkan begitu saja. Wawancara adalah sebuah proses yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian yang terus-menerus. Cara terbaik mempelajarinya adalah mempraktekannya. Cara terbaik untuk mengerti dengan menjalani. Nah, ada beberapa syarat untuk melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, menyenangkan. Dan yang keempat, mengandalkan persiapan atau riset. Yang kelima, melibatkan kepentingan halayak. Yang keenam, menimbulkan spontanitas. Yang ketujuh, pewawancara berfungsi sebagai pengendali. Yang kedelapan, mampu mengembangkan logika. Lalu, ada beberapa macam-macam wawancara. Nah, wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara yaitu wawancara sosok pribadi atau bisa dikenal dengan personal interview, wawancara berita atau news interview, wawancara jalanan, man the street interview, wawancara sambil lalu atau casual interview, wawancara telepon interview, wawancara tertulis written interview, dan wawancara kelompok discussion interview. Nah, sedangkan reportase itu adalah pemberitaan atau kegiatan meliput mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita produk jadi. Reportase sama dengan pelaporan, pelaporan sama dengan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus atau kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Adapun media penyampaian bisa berupa media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reporter lapangan, reporter untuk televisi. Reporter lapangan bertugas mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik permasalahan. Reporter untuk televisi bertugas melakukan
Reportase dalam melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Teknik reportase agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase. Antara lain, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Lalu yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase. Lalu, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Lalu, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini, Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda meliput di sana. Lalu dikenal juga istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain reporter on the spot on the screen, reporter on the spot of the screen, reporter of the spot of on the screen, reporter of the spot of the screen. Reporter of the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suara atau laporannya saja yang terdengar dibacakan. Reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kegiatan tersebut. Reporter of the spot of the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi dan tidak muncul di televisi tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Kesimpulannya, interview, reportase dan informasi. Jadi, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk disajikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Adapun jenis-jenis informasi dalam surat kabar maupun televisi, terdapat berbagai macam informasi, antara lain berita atau news, editorial atau tajuk, dan yang ketiga infotainment, dan yang keempat press release. Kategori berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita, antara lain berita harian atau hot news, yang kedua strike news, yang ketiga in-depth news, dan kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama hard news, yang kedua soft news, yang ketiga soft news spot, yang ketiga. Kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama hard news, yang kedua soft news, yang ketiga spot news. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait informasi terkini saat ini yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, MSI, dalam penyampaian materi di perkuliahan tersebut. Saya Surya Hadi Lumami pamit undur diri, sampai jumpa di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.